Coba deh Anda bayangkan, Anda bikin keputusan bisnis yang ujung-ujungnya malah kasih negara untung lebih dari 1 triliun rupiah. Tapi Anda justru diadili karena dituduh merugikan negara. Paradoks ya. Benar. Dan inilah inti dari kasus Harikar Yuliarto yang akan kita bedah hari ini. Kita akan coba pahami apa yang sebenarnya terjadi berdasarkan dokumen yang ada di depan kita. Mulai dari nota pembelaan sampai rencana jangka panjang perusahaan. Tepat. Tujuan kita di sini adalah menelusuri konteks di balik keputusan itu. Sebenarnya, kondisi energi Indonesia waktu itu separah apa sih? Terus pilar-pilar pembelaan utamanya apa saja? Oke, Ini bukan sekedar kasus hukum biasa kan? Ini soal pengambilan resiko seorang pimpinan BUMN buat ketahanan energi nasional. mari kita mulai dari akarnya. Kita mundur dulu ke periode 2011-2013. Dokumen neraca gas dari pemerintah ini nunjukin gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Betul. Permintaan gas domestik diperkirakan bakal meroket, jauh di atas pasokan yang kita punya. Defisitnya kelihatan jelas di depan mata. Persis. Dan ini bukan lagi sekedar prediksi di atas kertas, tapi ancaman nyata. Ada mandat dari pemerintah lewat Prepres, lewat Inpres untuk menjamin pasokan energi. Jadi ada perintah langsung ya? Ada. Bahkan di rencana jangka panjang perusahaan Pertamina yang sudah disahkan RUPS, itu secara eksplisit tertulis. Ada strategi untuk mencari pasokan gas dari pasar global. Jadi tindakan ini bisa dibilang eksekusi dari mandat negara. Paham. Jadi atas dasar itu, Harikar Yuliarto sebagai Direktur Gas saat itu menginisiasi kontrak jangka panjang pembelian LNG dari Corpus Christi di Amerika. Sebuah langkah yang kelihatannya sangat logis. Sangat logis. Tapi kemudian tuduhannya adalah tindakan ini merugikan keuangan negara. Nah, di sini argumen pembelaannya jadi sangat berbeda. Nah, inti pembelaannya itu berpegang pada prinsip business judgment rule. Ini ya, semacam perlindungan hukum buat direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikat baik dan kehati-hatian. Oke, jadi seperti jangan salahkan kapten kapal karena badai, selama dia sudah mengambil keputusan terbaik berdasarkan informasi yang ada saat itu. Gitu ya? Kira-kira begitu. Dan pembelaan ini menyebutkan 3 poin kunci. Pertama, keputusannya bukan asal-asalan. Dasarnya kajian dari 3 konsultan top dunia. Wood Mackenzie, McKinsey, dan FGE. Oke, jadi ada dasarnya. Kedua, soal harga. Formula harganya, yaitu 115% Henry Hub plus biaya tetap $3,5, itu ternyata standar pasar global waktu itu. Sama persis seperti yang disepakati perusahaan energi lain dari Australia dan Prancis. Wow, oke. Kajiannya mendalam, harganya wajar. Lalu yang ketiga apa? Ini yang sering jadi perdebatan. Soal tidak adanya klausul tinjauan harga atau price review. Nah ini dia. Pembelaan berargumen itu bukan kelalaian, tapi strategi sadar yang namanya hedging. Hedging, lindung nilai. Betul. Tujuannya untuk mengunci biaya dan melindungi Pertamina dari potensi harga naik gila-gilaan di masa depan. Anggap saja seperti kita pesan tiket pesawat jauh-jauh hari buat dapat harga murah. Paham. Tapi tunggu sebentar. Disinilah bagian yang paling menarik. Jaksa menuduh ada kerugian. Tapi fakta persidangan menurut nota pembelaan ini menunjukkan per Desember 2024, kontrak ini justru untung. Iya. Keuntungan kumulatifnya lebih dari 1 triliun rupiah buat Pertamina. Gimana ini bisa terjadi? Ini yang menyoroti perbedaan besar antara risiko bisnis dan tindak pidana. Pembelaan berargumen kerugian sesaat di tahun 2020-2021 itu murni fluktuasi pasar. Karena pandemi. Tepat. Itu resiko bisnis yang wajar, bukan niat jahat. Dan fakta paling krusialnya, tidak ada bukti aliran dana atau suap sepeser pun ke kantong pribadi terdakwa. Tidak ada motif korupsi. Sama sekali. Ini bahkan diakui secara hukum, karena jaksa tidak menyertakan dakwaan uang pengganti dalam tuntutannya. Jadi, pada akhirnya kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan fundamental. Apakah sebuah resiko bisnis yang diperhitungkan, yang diambil atas mandat negara untuk mencegah krisis, bisa dianggap kejahatan hanya karena pasar berfluktuasi sesaat? Apalagi ketika pada akhirnya keputusan itu terbukti sangat menguntungkan. Benar. Dan ini menyisakan satu pemikiran penting untuk Anda renungkan, di mana batas antara keputusan bisnis dan tindakan kriminal.
Jika para eksekutif BUMN dihukum karena mengambil risiko yang diperhitungkan demi kepentingan strategis jangka panjang, apa dampaknya bagi keberanian mereka dalam mengambil keputusan penting untuk masa depan bangsa?